Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, menikmati hidup, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, dan menjalani hari dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya syukuri hari ini? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi seringkali sulit dijawab. Mengapa? Karena manusia lebih mudah mengingat apa yang belum dimiliki daripada menghargai apa yang telah dimiliki. Kita sering berkata, kalau saja saya punya rumah yang lebih besar, saya akan bahagia. Namun ketika rumah yang lebih besar itu benar-benar dimiliki, muncul keinginan baru. Kapan saya punya mobil yang lebih bagus? Lalu setelah mobil didapat, muncul lagi keinginan lain. Begitulah sifat manusia. Keinginan tidak pernah benar-benar berhenti. Jika kita menggantungkan kebahagiaan pada apa yang belum dimiliki, maka kebahagiaan akan selalu terasa jauh. Disinilah pentingnya rasa syukur. Syukur bukan berarti kita berhenti berusaha. Syukur bukan berarti kita puas dalam kemalasan. Syukur adalah kemampuan untuk menghargai apa yang telah ada sambil tetap berikhtiar menjadi lebih baik. Orang yang bersyukur tetap bekerja keras, tetapi hatinya tidak dipenuhi keluhan. Ia tetap memiliki cita-cita, tetapi tidak lupa menikmati perjalanan menuju cita-cita tersebut. Mari kita renungkan sejenak. Setiap pagi kita bangun dari tidur. Siapa yang menjamin kita akan bangun kembali setelah tidur semalam? Tidak ada. Namun setiap hari kita membuka mata, menghirup udara segar, menggerakkan tangan dan kaki, tanpa harus membayar sepeser pun. Bayangkan jika suatu hari kita kesulitan bernapas. Barulah kita menyadari bahwa udara yang selama ini dianggap biasa, ternyata adalah nikmat yang luar biasa. Bayangkan jika suatu hari kita kehilangan kemampuan berjalan. Barulah kita menyadari bahwa setiap langkah yang selama ini kita lakukan adalah karunia yang tak ternilai. Seringkali manusia baru menghargai nikmat setelah nikmat itu hilang. Padahal orang yang bijaksana adalah orang yang mampu menghargai nikmat sebelum kehilangan. Rasa syukur juga membuat hidup menjadi lebih damai. Mengapa banyak orang yang hidup berkecukupan tetapi tetap merasa gelisah? Karena ukuran kebahagiaan mereka selalu dibandingkan dengan orang lain. Hari ini mereka membeli sepeda motor. Besok melihat tetangganya membeli mobil. Lalu rasa bahagia itu hilang. Padahal bukan hartanya yang kurang, tetapi rasa syukurnya yang berkurang. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana. Rumahnya kecil, penghasilannya pas-pasan. Namun wajahnya selalu ceria. Ia menikmati makan bersama keluarga. Ia bersyukur masih bisa bekerja. Ia bersyukur anak-anaknya sehat. Ia bersyukur masih memiliki orang-orang yang mencintainya. Mengapa? Karena kebahagiaan tidak selalu berasal dari banyaknya harta, tetapi dari luasnya rasa syukur. Syukur juga mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dari sisi yang lebih baik. Ketika hujan turun, sebagian orang mengeluh karena pakaian tidak kering. Namun petani bersyukur karena sawahnya mendapatkan air. Peristiwa yang sama bisa menghasilkan perasaan yang berbeda, tergantung cara kita memandangnya. Begitu pula dengan ujian hidup. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Ada yang diuji dengan kekurangan. Ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesendirian, ada pula yang diuji dengan keramaian. Semua memiliki ujian masing-masing. Orang yang bersyukur percaya bahwa di balik setiap ujian selalu ada pelajaran. Mungkin hari ini kita belum memahami mengapa suatu keinginan belum tercapai. Namun bisa jadi di kemudian hari kita menyadari bahwa penundaan itu justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Karena itulah syukur membuat hati lebih tenang. Selain membuat hati tenang, syukur juga mempererat hubungan dengan sesama. Mengapa demikian? Karena orang yang bersyukur cenderung lebih mudah menghargai orang lain. Ia tidak merasa paling hebat. Ia menyadari bahwa setiap keberhasilan bukan hanya hasil usahanya sendiri. Ada orang tua yang telah mendidiknya, ada guru yang mengajarinya, ada teman yang membantunya, ada rekan kerja yang mendukungnya. Ada begitu banyak tangan yang ikut berperan dalam perjalanan hidupnya. Kesadaran inilah yang melahirkan sikap rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa syukur seringkali merasa semua keberhasilannya semata-mata hasil kerja keras dirinya sendiri. Padahal manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Rasa syukur juga berdampak pada kesehatan jiwa. Ketika kita fokus pada nikmat yang telah dimiliki, pikiran menjadi lebih positif. Kita tidak mudah iri, kita tidak mudah dengki, kita tidak mudah marah. Sebaliknya, hati menjadi lebih lapang. Tidur menjadi lebih nyenyak, hubungan dengan keluarga menjadi lebih harmonis. Karena rasa syukur mengurangi beban pikiran yang sebenarnya tidak perlu.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin saya bersyukur ketika hidup saya sedang sulit? Pertanyaan ini sangat wajar. Namun justru dalam kesulitanlah syukur memiliki makna yang paling dalam. Bersyukur bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetap menemukan alasan untuk berharap meskipun keadaan belum sesuai keinginan. Mungkin kita belum memiliki pekerjaan impian, namun kita masih memiliki kemampuan untuk belajar. Mungkin usaha kita sedang menurun, namun kita masih diberi kesempatan untuk bangkit. Mungkin kita sedang menghadapi penyakit, namun kita masih memiliki keluarga yang menemani. Selama masih ada satu nikmat yang tersisa, selalu ada alasan untuk bersyukur. Marilah kita mulai membiasakan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Saat bangun tidur, ucapkan syukur karena masih diberi kehidupan. Saat makan, syukuri makanan yang ada di hadapan kita. Saat bekerja, syukuri kesempatan untuk berkarya. Saat berkumpul bersama keluarga, syukuri kehadiran orang-orang yang kita cintai. Saat menghadapi masalah, syukuri bahwa kita masih diberi kekuatan untuk menghadapinya. Semakin sering kita bersyukur, semakin kita menyadari bahwa ternyata hidup ini dipenuhi begitu banyak kebaikan. Bahkan hal-hal kecil yang selama ini kita anggap biasa, sesungguhnya merupakan anugerah yang luar biasa. Ada sebuah pelajaran sederhana. Bayangkan jika setiap pagi kita menerima uang 1 juta rupiah. Tentu kita akan sangat senang. Namun tahukah kita bahwa kesehatan, waktu, udara, keluarga, persahabatan, dan kesempatan hidup jauh lebih berharga daripada uang tersebut? Sayangnya, banyak di antara kita baru menyadari nilai semua itu ketika salah satunya hilang. Karena itu, jangan menunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. Syukur adalah pilihan. Pilihan untuk melihat cahaya di tengah kegelapan. Pilihan untuk melihat harapan di tengah kesulitan. Pilihan untuk menghargai apa yang telah diberikan sebelum meminta yang belum diberikan. Sebagai penutup, marilah kita jadikan rasa syukur sebagai bagian dari kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya di saat senang, tetapi juga ketika menghadapi ujian. Bukan hanya ketika doa kita langsung dikabulkan, tetapi juga ketika kita masih menunggu jawaban. Karena orang yang pandai bersyukur akan menemukan ketenangan yang tidak selalu bisa dibeli dengan harta. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih mampu menghargai setiap nikmat, sekecil apapun, dan menjadikan rasa syukur sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.